Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pramalestari, NIM 1901417124, kelas 3F dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa materi yang ada di kelas 6 Sekolah Dasar, kurikulum 2013, untuk memenuhi ujian mata kuliah, materi, dan pembelajaran IPS. Baiklah, kepada teman-teman semua dipersilahkan untuk menyaksikan video pembahasan materi berikut ini. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita bahas nantinya. Untuk kompetensi intinya, yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Baiklah, mari kita simak pembahasan pada berikut ini. Oke, di sini kita ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai perubahan sosial budaya, dan yang kedua mengenai modernisasi di berbagai bidang iptek, ekonomi, pendidikan, dan demokrasi. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian dari perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya merupakan suatu proses yang tampak dalam bentuk perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan sosial budaya berkaitan dengan hubungan antar individu atau antar kelompok dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, di sini kita juga akan membahas mengenai penyebab perubahan dari sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya adanya berasal dari masyarakat itu sendiri atau internal, dan dari luar masyarakat atau eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor demografi. Bertambah atau berkurangnya penduduk akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, pertambahan penduduk berkaitan dengan cara bercocok tanam. Yang kedua, pertentangan antar golongan dalam masyarakat. Pertentangan biasanya terjadi antara generasi muda dan dengan generasi tua. Generasi muda cenderung lebih mudah menerima unsur-unsur baru dari luar, sedangkan generasi tua tidak langsung menerimanya. Yang ketiga, penemuan baru. Perubahan sosial budaya disebabkan karena adanya inovasi. Inovasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dan mengesampingkan cara-cara lama yang sudah ada. Sedangkan untuk faktor eksternalnya juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, masyarakat yang wilayahnya terkena dampak bencana alam dan kehilangan tempat tinggal harus memulai hidup baru, mulai dari pekerjaan hingga tempat tinggal. Yang kedua, adanya peperangan. Kelompok yang menang dalam peperangan biasanya akan memaksa kelompok yang kalah untuk menerima budayanya. Sedangkan yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat terjadi melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung menyebabkan terjadinya pengaruh timbal balik, sedangkan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk bentuk-bentuk perubahan sosial budaya sendiri dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, bentuk perubahan sosial dilihat dari maju atau mundurnya. Yang kedua, bentuk perubahan sosial dilihat dari dampaknya. Dan yang ketiga, bentuk sosial dilihat dari kehendak masyarakat. Untuk bentuk perubahan sosial dilihat dari maju atau mundurnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perubahan sebagai suatu kemajuan atau progres. Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan jika masyarakat memperoleh kemudahan melalui perubahan yang terjadi. Contoh, program listrik masuk desa dan komunikasi menggunakan telepon genggam. Yang kedua, perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Perubahan dipandang sebagai suatu kemunduran jika menguntungkan bagi masyarakat, misalnya penggunaan traktor untuk pertanian. Dengan penggunaan traktor dalam pertanian dapat mengurangi gotong royong dan tatap muka secara langsung.
Untuk yang kedua, bentuk perubahan sosial dilihat dari dampaknya. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan yang kecil pengaruhnya tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan mode pakaian, mode rambut, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan yang besar pengaruhnya. Perubahan dianggap besar pengaruhnya karena mengubah kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk perubahan sosial dilihat dari kehendak masyarakat. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan atau agent of change. Pelaku perubahan tersebut sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Contohnya, undang-undang anti korupsi yang bertujuan menghapuskan budaya korupsi. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Perubahan ini menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, munculnya telepon genggam yang dibuat untuk memberikan manfaat ternyata dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jalannya proses perubahan? Ada dua faktor yang memengaruhi. Yang pertama adalah faktor pendorong dan yang kedua ada faktor penghambat. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya menurut Sujono Sukanto sendiri ada 6. Yang pertama adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, penduduk yang heterogen. Yang keempat, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Yang kelima, adanya orientasi ke masa depan. Yang keenam, nilai bahwa manusia harus senantiasa berusaha untuk maju dan memperbaiki hidupnya. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya sendiri menurut Sujono Sukanto ada 5. Yang pertama, kurangnya kontak dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru, terutama yang berasal dari barat. Yang kelima, adat dan kebiasaan masyarakat yang cenderung sulit diubah. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai modernisasi di berbagai bidang iptek, ekonomi, pendidikan, dan demokrasi. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Modernisasi termasuk perubahan sosial budaya khususnya yang terarah dan terencana. Nah, selanjutnya nanti juga kita akan membahas mengenai dampak modernisasi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai dampak modernisasi. Arus modernisasi tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia. Menolak atau menghindar dari modernisasi berarti mengusulkan diri sendiri. Pada akhirnya masyarakat dapat memilih sikap mana yang akan dipilih. Ada beberapa sikap positif dan negatif yang ditunjukkan masyarakat terhadap modernisasi. Untuk sikap positifnya, yang pertama menerima secara terbuka, yang kedua bersikap antisipatif dan selektif, yang ketiga mampu menyesuaikan diri terhadap hasil modernisasi, yang keempat tidak meninggalkan unsur-unsur budaya asli. Selain sikap positif, ada juga sikap negatif yang ditunjukkan masyarakat terhadap modernisasi. Sikap negatif umumnya menunjukkan adanya penolakan terhadap modernisasi. Di antaranya yang pertama ada sikap tertutup, yang kedua acuh tak acuh, dan yang ketiga kurang selektif terhadap modernisasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai modernisasi di berbagai bidang. Ada 4 modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama modernisasi di bidang teknologi, modernisasi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang demokrasi. Untuk modernisasi di bidang teknologi, modernisasi di bidang teknologi berkaitan dengan munculnya teknologi baru dan lebih maju. Teknologi yang baru dan maju membuat pekerjaan manusia lebih mudah. Perkembangan teknologi dapat diurutkan dari teknologi sederhana, teknologi menengah, dan teknologi canggih. Selanjutnya untuk modernisasi di bidang ekonomi. Modernisasi di bidang ekonomi berhubungan dengan proses pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Modernisasi di bidang ekonomi bertujuan mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera.
Selanjutnya, modernisasi di bidang pendidikan. Modernisasi di bidang pendidikan bertujuan mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Modernisasi di bidang pendidikan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing. Pendidikan juga dapat digunakan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional ke modern. Selanjutnya, yang terakhir, modernisasi di bidang demokrasi. Modernisasi di bidang demokrasi di Indonesia ditandai dengan berkurangnya sikap kesukuan dan kedaerahan yang dimiliki masyarakat. Hal ini membuat masyarakat lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contoh bentuk modernisasi di bidang demokrasi adalah adanya asas Luber dan Jurdil. Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, asas Luber dan Jurdil merupakan singkatan dari langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke teman-teman, itu saja pembahasan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga pembahasan materi tadi bisa menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.